Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai di Suara Anak Timur. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pada kesempatan ini saya mencoba untuk menyajikan cuplikan-cuplikan video yang lucu dan ngakak untuk kita semua, sekedar untuk menghibur, melihat dengan program kerja yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto tentang makan siang gratis. Tentu program yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto ini sampai saat ini masih menjadi perbincangan di media sosial yang cukup menarik, karena banyak yang menilai bahwa program ini memang benar-benar tidak masuk di akal. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Semoga bisa menghibur kita semua ya. Selamat menyaksikan. Emang Pak Prabowo nggak tahu nih, masyarakat Indonesia itu banyak, banyak banget. Mau dikasih makan apa? Dedak ayam, dedak bebek, hah? Maksud gue jangan kayak begitu ya kan? Maksud gue gini nih, yang pasti-pasti aja lah, ya kan? Yang pasti-pasti aja. Soalnya mau dikasih makan apa kek, mau sebanyak apa, kalau SDM-nya bobrok ya udah bobrok aja. Kita harus ambil langkah berani. Antara lain, langkah yang saya ingin jalankan adalah makan siang gratis. Itu akan membantu semua keluarga miskin. Apakah ikuti World Bank? Oke, bagi yang orang-orang yang pemalas, lumuh, siapkan mental Anda. Anda semakin jaya, nggak usah bekerja, oke? Dan bagi yang belum miskin, silahkan miskin. Jadi nanti kita dapat makan gratis, walaupun makan siang saja. Silahkan perut Anda dikosongkan, oke? Tetap bisa hidup, oke? Khusus untuk para pemalas, para orang-orang miskin, dan para orang-orang yang tidak mau bekerja dan berkreatif. Siapkan mental Anda. Kita akan dapat makan gratis selama 1 periode. Oke? 2024 makan gratis. Timbang makan juga lu mau makan gratis mulu. Wah, Haji Bowo ini yang orangnya galak banget ini. Iya. Oh enggak, mau jadi ketua RT kita. Maka tadi kata gua. Ini Haji Bowo mah terkenal galak. Lah zebra dibentak kamu dia hitamnya hilang. Masa? Nah, ini mah galak yang bukan galaknya orang. Galak nih gua. Bang, bukan galak, dia tegas. Galak, apa bedanya Sekarang sih? aja lagi santun, karena lagi pemilihan. Iya. Udah kepilih mah buset. Tenang saja Pak, ada saya. Bapak jalannya udah miring-miring, standar satunya kena. Ini ada saya, anak muda, motor listrik yang disubsidi pemerintah. Tapi pengusahanya bukan pembelinya. Tenang saja Pak. Nggak mungkin aparat Konoha mau disuruh pasang baliho. Aparat nih bos, senggol dong. Masa aparat disuruh pasang baliho? Yang bener aja. Malu sama seragam. Pas laporan pagi apel, siang nangkep penjahat, malam pasang baliho. Jatuh harga diri. Biasanya angkat senjata, masa sekarang angkat papan baliho? Yang paling gak enak itu pas nangkep maling, bisa-bisa malingnya nyorakin. Yang habis pasang baliho. Makanya Kak saranin buat aparat Konoha, fokus jaga keamanan pemilu. Jangan jadi pemain. Mana ada wasit ikut cetak gol. Tunjukkan kalau aparat itu netral.
Kalau nggak netral berarti Ukuran mengatakan bahwa seseorang itu punya kemampuan itu sangat subjektif, Bung. Sebentar. Jadi ada catat dulu. Ukuran mengatakan bahwa seseorang ada tahap-tahap yang kita lalui, ada tahap yang kita lalui. Tidak langsung misalnya saya katakanlah sebagai pribadi bisa mengatakan Anda belum mampu. Subjektivitas saya. Oh, tidak bisa. Ada ukuran, profesional. Ada ukuran profesional. Misalnya katakanlah di partai politik ada proses politik, ada budaya politik, ada rekrutmen politik. Itu tidak dilakukan oleh Gibran. Coba misalnya suatu contoh, saya mau kasih alasan. Tiba-tiba Golkar mendukung Gibran, di mana Golkar mengusung Erlangga Hartarto. Ada apa di balik itu? Kok marah-marah? Ini bukan marah-marah, menegaskan. Ya nggak usah marah-marah. Karena suaramu kuat. Aku menegaskan supaya sebanding. Gini nak, ya bukan orang jadi marah-marah. Orang kan biar sebanding suaramu keras, karena hatinya makin jauh. Oke. Jadi harusnya makin dekat. Tapi ginilah kan. Oke guys, itulah cuplikan video yang bisa saya persembahkan pada season pertama. Semoga cuplikan video ngakak dan kocak pada season pertama ini ada poin-poin positif yang bisa mengedukasi kita dan bisa menyadarkan kita. Misalnya tentang netralitas untuk aparat. Ya, walaupun penyampaiannya dengan bentuk humor, komedi, tetapi ada pesan yang menyentuh, ada pesan yang ngena di hati kita, bahwa memang berbicara soal netralitas, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa semua ASN harus netralitas dalam pesta pemilu 2024 ini. Semoga saja apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini bisa dijalankan dengan semestinya. Lalu poin yang kedua, saya mau menanggapi perihal program makan siang gratis. Saya secara pribadi melihat bahwa yang namanya gratis-gratis itu biasanya hanya mau memanjakan orang. Sekali lagi, program gratis apapun itu, bukan hanya program dari Prabowo Subianto yang makan siang gratis ini, tetapi program gratis apapun yang ditujukan kepada masyarakat itu menurut saya secara pribadi itu adalah program-program pemalas. Program-program yang ditujukan kepada manusia-manusia pemalas, manusia-manusia yang sudah tidak bisa lagi berkreatif. Lebih baik program gratis seperti ini diberikan kepada mereka yang lansia, yang jompo, yang sudah tidak bisa bekerja, mungkinlah. Tetapi kalau misalnya dari Prabowo Subianto dia mau memberikan program makan siang gratis kepada seluruh anak sekolah, saya secara pribadi menilai bahwa seorang Prabowo Subianto sudah membuka peluang kepada anak-anak itu untuk terlatih secara manja, tidak mampu untuk berkreatif. Jadi mereka nilai juangnya rendah karena sudah diberikan dengan hal-hal yang gratis seperti ini. Sekali lagi, saya secara pribadi tidak setuju dengan program makan siang gratis. Lagian, saya secara pribadi pun sangat yakin, biasanya setiap pagi orang tua pasti akan memberikan uang jajan kepada anak-anaknya. Tidak mungkin mereka membiarkan anak-anaknya pergi begitu saja ke sekolah. Sedikit saran dari saya, kalau bisa program makan siang gratis itu sebagai bentuk untuk mengurangi angka kemiskinan, lebih baik Pak Prabowo Subianto membuka lapangan pekerjaan di setiap provinsi atau di setiap kabupaten untuk mengurangi angka kemiskinan itu. Daripada memberikan makan siang gratis, dan saya secara pribadi merasa bahwa program ini sama sekali tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Cobalah Anda itu seorang capres, buatlah program yang berkualitas. Sekali lagi, buatlah program yang berkualitas.
yang bisa memanusiakan manusia, yang bisa membangkitkan daya juang, bukan membangkitkan daya mental enak. Semoga saja kita rakyat Indonesia dan para pemirsa sekalian, kita bisa mampu untuk menggunakan logika akal sehat kita ketika kita mau menganalisa sebuah program yang disampaikan oleh Capres dan Cawapres saat ini. Mari tetaplah berpikir kritis. Jangan sampai kita terjebak. Jangan sampai hanya demi meraih suara dari rakyat, mereka mulai mengkampanyekan yang enak-enak, mensosialisasikan yang enak-enak. Pelaksanaannya besok lusa nol besar. Selanjutnya kita simak lagi video berikut ini. Poin yang di MK ada salah satu Almas itu mengidolakan dengan perkembangan teknologi. Tanggapannya gimana? Sekali lagi untuk pemilihan warga tentang perkembangan atau kemajuan kota Solo ya, saya kembalikan lagi ke warga yang menilaikan warga itu. Teruntuk Mas Gibran, lebih baik mundur aja deh ya. Dan saya yakin Pak Jokowi pasti tidak mendukung Anda sebenarnya. Karena apa? Walaupun Anda anak beliau, tapi sebenarnya Bapak Jokowi tidak mendukung Anda. Karena apa? Sedangkan Bapak Jokowi yang baik-baik saja demo berjilid-jilid dari orang-orang itu. Ya, orang baik-baik saja demo berjilid-jilid. Gimana pula kalau anaknya nanti jadi wapres, jadi wakil presiden yang telah nyata melanggar konstitusi itu. Lebih baik mundur aja. Karena apa? Di saat nanti Anda bisa menjadi wakil presiden, percayalah, aktivis 98 akan lahir kembali, akan datang kembali. Karena apa? Aktivis 98 akan menuntut keadilan, ya. Karena apa? Aktivis 98 nanti dan kami ini akan menuntutkan keadilan. Karena apa? Kok bisa-bisanya yang cacat hukum bisa menjadi presiden dan juga wakil presiden? Itu kan udah cacat hukum. Jadi enak mundur sajalah. Dan begitu juga kita pemilih sebagai rakyat Indonesia yang baik. Jangan pilih yang telah melawan hukum. Karena apa? Gak baik nanti itu. Bukannya sedikit duit untuk melindungi mereka nanti. Bukannya sedikit untuk mengayomi yang demo nanti. Bukan sedikit duit untuk menutupi ke sana, menutupi ke sini apa yang salah yang mereka telah perbuat. Ya. Jadi kita rakyat itu ayolah berpikir yang bijak. Jangan memilih yang telah melawan hukum. Nanti ujung-ujungnya nanti Indonesia yang rugi, banyak mengeluarkan dana anggaran untuk ke situ. Ya, jadi jangan coba-cobalah. Janganlah dibuat yang melanggar hukum menjadi pemimpin negara Republik Indonesia ini. Dan satu kali lagi saya katakan, saya yakin nanti Pak Jokowi pasti berbicara bahwa sebenarnya Bapak Jokowi tidak mendukung Mas Gibran untuk menjadi calon wakil presiden. Saya yakin itu. Karena saya tahu Pak Jokowi itu orang baik-baik itu. Tapi di saat Pak Jokowi berbicara, namun Mas Gibran menuntut haknya, di saat Mas Gibran sudah mengatakan bahwa beliau sudah berdikari, sudah pisah dari Bapak Joko Widodo, di situ ada sedikit kemenangan Mas Gibran. Tapi nanti saya yakin Bapak Jokowi berbicara bahwa sebenarnya dia tidak mendukung Mas Gibran menjadi calon wakil presiden. Saya yakin. Dan di saat Anda berbuat seperti ini, hati-hati. Kehancuran reputasi dari Bapak Presiden Joko Widodo. Hancur semua yang baik dibuat Bapak Jokowi selama ini. Gara-gara Anda berulah. Anda buat seakan-akan Indonesia ini selebar daun kelor. Umur Anda belum mencukupi untuk menjadi calon wakil presiden. Apalagi menjadi presiden nanti. Ya, ayolah. Legowolah. Hargai perbicaraan Bapak Joko Widodo. Jangan berusaha mendahului. Ya, sesuai dengan perkataan Bapak Mahfud MD, ayo alon-alon aja sesuai tingkatan itu, jangan langsung melayang, jangan langsung terbang. Ya, hancur reputasi
Bapak Joko Widodo gara-gara Anda. Kasihan ya, kasihan. Kasihanlah pengorbanan Bapak Joko Widodo yang selama ini hancur seketika dibuat Anda yang merasa lebih gagah, lebih pintar. Padahal kami yakin belum nyampe pengetahuan Anda untuk memimpin Republik Indonesia ini. Percayalah untuk Mas Gibran, kita legowo, kita cinta toleransi. Peringatan saya mohon dicerna baik, karena tujuan saya baik sebagai rakyat Indonesia, pecinta NKRI yang baik. Nah, kalau misalkan yang kita pilih adalah anak muda yang bahkan diajak diskusi aja dia lebih memilih untuk menemui yang lain, menurut gua mana cerminan atau refleksi dari anak muda yang betul-betul bisa menjadi pemimpin bangsa? Seandainya, mohon maaf banget, misalkan nih ya, ini kita bercerita aja, nggak obrolan warung-warung kopi aja lah. Seandainya nih, mohon maaf sekali, kepala negara jatuh sakit, maka kemudian wakil kepala negara yang akan menjadi mewakili tugas kepala negara, ya kan? Berarti kan harus punya wibawa, walaupun dia punya konsultan, walaupun semua bisa diatur. Cuman masalahnya adalah bagaimana sosok kita nanti di mata dunia. Kalau soal Pak Jokowi, salut gue, asli, karena beliau memang sosok yang pas untuk memimpin negara saat ini gitu loh. Nah, cuma untuk 5 dan 10 tahun ke depan, ya gue nggak tahu gitu. Kalau misalkan harus dipimpin sama orang yang menurut gue kayak lo memulai dengan sebuah marketing yang menurut gue agak kurang baik, nggak substansial. Ibaratnya, maaf dalam tanda kutip, itu mencoba untuk mengaburkan opini masyarakat dengan diksi yang menurut gue tadi nggak penting. Itu memulainya aja udah nggak benar, apalagi nanti menjalaninya gitu loh, maksud gue. Bajikan, salam Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka. Masih semangat ya kawan 98, masih semangat. Ya, perkenalkan, nama saya Novi. Saya berdiri di sini mewakili jerit tangis, rasa sedih, rasa kehilangan keluarga 13 korban penculikan. Kenapa saya mengatakan saya mewakili jerit tangis mereka, walaupun beda kasusnya, tetapi saya mengalami hal yang sama seperti mereka. Saya adalah anak korban penembakan misterius tahun 1982. Dan pada saat itu umur saya masih 1 tahun. Maka dari itu, buat saya secara pribadi mengatakan haram memilih Prabowo, haram dipimpin oleh antek-antek Orde Baru. Mungkin kalian tidak pernah merasakan apa yang saya rasakan, dan 13 keluarga korban yang ditinggalkan. Bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai. Dan hingga detik ini, baik penembakan misterius, baik kasus hilangnya 13 aktivis, belum pernah menemukan titik terang. Di mana keadilan buat kami? Di mana keadilan, wahai sang penguasa? Kalian selama ini hanya janji, kalian semua hanya bisa bernarasi, tapi itu semua bullshit buat saya. Saya nggak mau banyak ngomong. Saya cuma mengajukan satu pertanyaan kepada Prabowo Subianto. Budiman Sujatmiko mengatakan ketika dia bertemu dengan Prabowo Subianto, katanya Prabowo sudah mengembalikan 13 aktivis yang dia culik. Pertanyaan saya, wahai Prabowo Subianto,
Mana bukti Kak? Anda sudah mengembalikan 13 aktivis yang Anda culik. Kalau hanya bernarasi sudah mengembalikan tanpa bukti, anak TK pun bisa ngomong, betul tidak? Yang artinya sampai detik ini Prabowo belum mengembalikan 13 aktivis tersebut. Mana Prabowo? Buktikan jika memang sudah Anda kembalikan. Saya bingung kepada kawan-kawan yang membela mendukung Prabowo. Kok bisa ya orang yang udah jelas-jelas melakukan pelanggaran HAM, orang yang udah jelas-jelas orang tuanya pun pemberontak. Oke guys, itulah cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dalam season yang kedua ini lebih banyak video yang serius ya, dimana kita mendengar semoga saja yang Gen Z dan kaum milenial, generasi penerus bangsa ini, kalian tidak terjebak dengan kata gemoy ya. Gemoy yang berintegritas, gemoy yang berkualitas sih tidak apa-apa. Tapi kalau gemoy tapi isi otaknya kosong, jangan pernah mendukung itu. Negara ini bukan sebagai bahan candaan. Kita sedang mencari pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang rekam jejaknya baik, pemimpin yang berpengalaman, pemimpin yang merakyat, bukan pemimpin yang otoriter, bukan pemimpin yang arogansi. Dan dalam cuplikan video yang terakhir ini, kita mendengarkan bersama-sama bagaimana seorang wanita ini dia berani untuk membongkar siapa Prabowo Subianto yang sebenarnya. Bahkan dia mengajak kita rakyat Indonesia untuk cerdas dalam mencari pemimpin. Jadi alangkah baiknya lah, mari kita bersama-sama saling mengingatkan, saling mengetuk pintu hati, saling menasihati untuk mencari figur pemimpin yang rekam jejaknya baik. Sekali lagi, carilah pemimpin yang rekam jejaknya baik. Ada yang mengatakan bahwa oh Prabowo Subianto itu sudah berubah, sekarang dia sudah gemoy. Gemoy, gembrot dan letoi. Gitu ya. Bukan menggemaskan. Apanya yang menggemaskan dari orang tua seperti Prabowo Subianto? Umurnya aja udah uzur kok, udah kakek-kakek dia. Menggemaskan itu identik dengan anak bayi. Itu dikatakan menggemaskan. Orang tua sudah uzur begitu kok dibilang menggemaskan, gemoy. Dari mananya? Cobalah gunakan logika dan akal sehat kita. Pikirlah yang waras. Jangan mendukung seseorang itu hanya karena turut rame, ikut berpartisipasi rame riah. Tidak. Makanya tadi saya katakan kita sedang mencari pemimpin untuk mengayomi bangsa Indonesia. Dan jangan jadikan itu sebagai bahan candaan. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita agar kita benar-benar bisa mampu untuk mencari pemimpin yang berkualitas, yang berintegritas, dan yang memiliki rekam jejak yang baik. Salam waras untuk kita semua, dan saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila
untuk kita semua.